Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 573. Fang Qiu membutuhkan waktu 75 jam untuk menemui 1050 pasien, dan dia hanya beristirahat selama 2 jam. Setelah melihat pasien terakhir, Fang Qiu hendak melanjutkan untuk melihat pasien berikutnya, tetapi ketika dia melihat ke atas dan menemukan bahwa tidak ada pasien, dia berkata dengan nada datar, "Tidak ada pasien sekarang." Dia tidak merasa lega atau menarik napas dalam-dalam atau bahkan menghela napas lega. Semuanya terlihat sangat normal. Namun, aksi santai yang membuat semua penonton di depan TV, komputer, dan ponsel terharu. Ini adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Ini adalah semangat pengobatan Tiongkok. Ini adalah kebaikan pengobatan Tiongkok. Pertunjukan sudah selesai. Di acara itu, Fang Qiu tidak menarik napas dalam-dalam. Namun, penonton di depan TV tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Tidak ada keraguan bahwa 75 jam Fang Qiu sangat mengejutkan mereka semua. Padahal di era ini, kerja lembur sudah menjadi hal baru. Pemerintah juga memberikan berbagai subsidi terkait kerja lembur, tetapi yang dilakukan Fang Qiu sama sekali berbeda dari itu karena ia tidak menginginkan imbalan apapun. Dia hanya ingin menyelamatkan orang. Tanpa imbalan apapun, berapa banyak orang di dunia yang bisa seperti Fang Qiu? Belum lagi apakah mereka bisa atau tidak, masih menjadi pertanyaan berapa banyak orang yang mau melakukannya. Fang Qiu menawarkan perawatan klinis gratis selama 75 jam. Saat acara selesai, topik tersebut langsung muncul di Weibo. Hanya dalam setengah jam, topiknya memanas, yang seperti roket, melonjak dengan liar. Pada saat yang sama, sebagai salah satu acara terpopuler saat ini, peringkat dokter pengobatan Cina muda selalu diikuti oleh banyak orang. Begitu pertunjukan selesai, laporan peringkat segera keluar. Tidak hanya orang-orang segera mengumumkan rating acara tersebut di internet, tetapi orang-orang Central Television juga langsung mendapat laporan tentang rating tersebut. Begitu laporan itu keluar, segera disampaikan kepada Direktur Li Huawen. Apa? Saat Direktur Li Huawen menerima laporan tersebut, dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa hanya ada rating acara mereka pada laporan tersebut. Adapun peringkat acara lain, jelas bahwa staf tidak dapat menghitungnya. Namun, tidak masalah bagi Direktur Li Huawen atau siapapun, peringkat acara lain sama sekali tidak berarti. Bahkan jika mereka dihitung, mereka masih akan kalah. Pada laporan peringkat, tertulis, Dokter Pengobatan Tiongkok Muda, jumlah rata-rata peringkat dalam periode waktu ini adalah 7%. Peringkat tertinggi sekaligus adalah 7,3%. Saat melihat hasil ini, Direktur Li Huawen sedikit tercengang dan ada secercah harapan di matanya. Meskipun rating penonton acara ini lebih baik dari sebelumnya, untuk sutradara Li Huawen, dia tidak lagi senang dengan sedikit peningkatan rating kecuali rating langsung melebihi 8%. Ini sudah episode ke-10 pertunjukan. Masih ada jarak dari 8% di peringkat tertinggi. Namun, rating penonton tertinggi, 7,3%, benar-benar memberi harapan kepada Direktur Li Huawen. Jika terus berlanjut seperti ini, kemungkinan episode terakhir melebihi 8%. Itu hanya 0,7% tersisa. Apakah sulit untuk meningkatkan 0,7%? Siapa yang tahu? Mungkin dia bisa melakukannya. Selain ekspektasi tersebut, sutradara Li Huawen sepertinya melihat secercah harapan karena ia akan melakukan siaran langsung di episode terakhir. Tak lama kemudian, memanfaatkan diskusi panas yang disebabkan oleh episode ke-10 di Weibo, kru dokter pengobatan Cina muda juga mengeluarkan sebuah postingan. Episode ke-11 dari Dokter Pengobatan Cina Muda tanda pagar tidak ada pratinjau atau spoiler. Ini episode terakhir. Pertunjukan yang telah berlangsung selama lebih dari 2 bulan ini akhirnya akan segera berakhir. Kita akan tahu siapa yang akan menjadi juara dari Young Chinese Medicine Doctor di episode ke-11. Kami juga akan berubah menjadi siaran langsung dari rekaman. Aturan khusus untuk sementara dirahasiakan, yang bahkan tidak diketahui oleh kontestan. Apakah kamu ingin tahu? Begitu postingan tersebut dirilis, langsung menarik perhatian banyak orang. Episode terakhir akan diubah dari rekaman menjadi siaran langsung. Dan itu akan menjadi final. Aturan itu sepenuhnya dirahasiakan. Poin-poin kunci tersebut menjadi fokus opini publik netizen. Tapi di saat yang sama, semua penonton juga senang. Bahkan para kontestan tidak mengetahui aturan pertunjukan. Sepertinya tidak ada yang pernah mendengar tentang aturan tersebut sejak episode ke-9. Ada 2 episode tanpa aturan. Saya hampir mengira itu adalah pertunjukan untuk mengalami pengobatan Cina.
Jika tidak disebutkan oleh orang-orang di Weibo, saya akan lupa bahwa itu adalah kompetisi. Luar biasa. Kami benar-benar menonton 2 episode tanpa aturan, dan kami bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Itu semua karena pertunjukan ini sangat bagus. Tampaknya kru acara akan memanfaatkan sepenuhnya episode terakhir. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Setelah menonton pertunjukan tersebut, ke-10 kontestan, termasuk Fang Qiyu, juga segera melihat postingan yang dikeluarkan oleh dokter pengobatan Cina muda. Mereka tidak bisa menahan senyum kecut. Ketika mereka kembali ke ibu kota setelah 3 hari perawatan klinis gratis, Direktur Li Huawen telah mengumpulkan semua orang untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, dia telah mengumumkan sebelumnya bahwa pertunjukan terakhir akan menjadi siaran langsung. Pada saat itu, semua orang sudah mengajukan berbagai macam pertanyaan, merasa ini tidak pantas. Tetapi perhatian orang-orang dialihkan oleh isu bahwa Fang Qiyu difitnah di internet. Sekarang, segera setelah akun Weibo dokter pengobatan Cina muda merilis berita, semua orang mengingatnya. Sementara itu, mereka sangat tertekan. Mereka tidak menyangka siaran langsung yang diusulkan oleh Direktur Li Huawen itu benar. Yang paling penting adalah semua orang bertanya-tanya apa aturan dari beberapa episode terakhir pertunjukan pada saat itu. Pada akhirnya, mereka tetap tidak tahu. Adapun aturannya, ke-10 kontestan semuanya bingung. Mereka benar-benar tidak tahu. Mereka telah merekam pertunjukan untuk 2 episode seperti ini. Dan episode terakhir akan menjadi siaran langsung tentang final. Jadi mengapa mereka tidak mengumumkan aturan dari 2 episode terakhir? Apakah hanya ada 10 kontestan teratas di negara ini? Apakah tidak ada yang namanya 5 besar dan 3 kontestan teratas? Akankah mereka menentukan juara di antara 10 kontestan teratas? Semua orang merasa bingung. Keesokan harinya, tepat ketika semua orang membuat tebakan liar tentang peraturan tersebut, semua kru yang dibagi menjadi 10 kelompok keluar dan pergi ke tempat-tempat di mana ke-10 kontestan pergi untuk menawarkan perawatan medis gratis. Tentu saja, aksi kru kali ini sepenuhnya dirahasiakan. Tidak seorang pun, bahkan orang-orang dari tim produksi lain tidak tahu tentang itu. Pada hari Senin, kebetulan merupakan hari pertama bagi calon mahasiswa dari seluruh negeri untuk mengisi formulir pendaftaran perguruan tinggi. Semua siswa sudah menerima pemberitahuan di pagi hari, sehingga mereka semua kembali ke sekolah mereka cukup awal, siap untuk mengisi formulir. Di kota Jikuan, Zhang Guangshu, pencetak gol terbanyak sains, juga kembali ke sekolahnya. Namun dalam perjalanan ke sekolah, dia selalu diikuti oleh guru dari kantor pendaftaran Capital University. Dalam beberapa hari terakhir, guru dari kantor pendaftaran Universitas Capital tidak pernah pergi. Selama dia punya waktu, dia akan mengikutinya dan memberinya segala macam persuasi untuk membuatnya melamar ke Capital University. Meskipun Zhang Guangshu telah berkali-kali menolaknya, gurunya tetap menolak untuk melepaskannya. Zhang Guangshu tidak punya pilihan lain selain menunggu hari ini datang. Setelah dia selesai mengisi formulir aplikasi, guru yang mengganggu dari kantor pendaftaran universitas modal ini tidak akan mengganggunya lagi. Dengan bujukan guru sepanjang jalan, Zhang Guangshu kembali ke sekolah dan memasuki ruang kelas tempat dia berada. Guru dari kantor pendaftaran mengikutinya dan terus membujuknya. Dia bahkan memanggil guru kelas Zhang Guangshu. Namun, guru kelas hanya mengatakan bahwa dia akan membiarkan Zhang Guangshu membuat keputusan sendiri. Semua siswa telah tiba. Formulir aplikasi telah dibagikan. Di bawah pengawasan guru dari kantor pendaftaran Universitas Capital, Zhang Guangshu mengambil alih formulir aplikasi dan langsung menjadikan Sekolah Pengobatan Cina Universitas Pengobatan Cina Jiangjing sebagai pilihan pertamanya. Ketika guru dari kantor pendaftaran Universitas Capital melihat ini, dia tertawa tanpa daya dan masam. Zhang Guangshu, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Atas permintaan guru dari kantor pendaftaran Universitas Capital, guru kelas Zhang Guangshu berjalan mendekat dan melihat formulir lamarannya. Dia berkata, ini penting selama sisa hidup Anda. Masih belum terlambat untuk mengubahnya. Zhang Guangshu mengangguk dan menjawab dengan sangat pasti, saya sudah memikirkannya. Baiklah. Guru kelas mengangguk dengan lembut untuk menunjukkan bahwa dia menghormati keputusannya. Guru, saya bisa menyerahkan formulir pendaftaran sekarang. Zhang Guangshu berdiri. Belum. Guru dari kantor pendaftaran Capital University segera menghentikannya dan berkata, ada 5 pilihan, dan kamu hanya mengisi yang pertama. Anda bisa mengambil Capital University sebagai pilihan kedua. Jika Universitas Pengobatan Cina Jiangjing tidak mengizinkan Anda masuk, universitas kami akan tetap menginginkan Anda. Tidak terima kasih. Zhang Guangshu berkata sambil tersenyum,
jika Universitas Pengobatan Cina Jiangjing tidak menginginkan saya akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lagi. Mendengar itu, gurunya segera menggelapkan wajahnya. Rencananya sangat sederhana. Meskipun pilihan pertama Zhang Guangshu adalah Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, dia masih bisa membuatnya hanya mendapatkan penerimaan di universitas modal selama Zhang Guangshu mengambil universitas modal sebagai salah satu pilihannya dalam formulir aplikasi. Tanpa diduga, orang ini sebenarnya hanya mengisi satu universitas di formulir, yang membuatnya tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu di belakang layar. Anda yakin tidak ingin mengisi? Guru kelas memandang Zhang Guangshu dengan heran. Ya, saya yakin, jawab Zhang Guangshu dengan anggukan. Baiklah. Guru kelas mengangguk dan mengambil formulir aplikasi Zhang Guangshu. Kali ini, guru dari kantor pendaftaran Universitas Capital tercengang. Sudah berakhir. Dia tidak punya kesempatan sama sekali. Sebagai guru di salah satu universitas terbaik di negeri ini, dia benar-benar tertekan. Dia membenci dirinya sendiri karena melihat bakat yang begitu bagus terlepas dari genggamannya, yang benar-benar membuatnya frustrasi. Sebagai top scorer sains, alangkah baiknya jika dia bisa melamar ke Capital University, yang tidak hanya akan menunjukkan posisinya sebagai top scorer tetapi juga akan membawa kehormatan bagi universitas. Tapi sayangnya, di dunia ini, ada orang yang sama sekali tidak peduli dengan ketenaran dan hanya ingin melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, saat ia meninggalkan sekolah dengan murung, guru dari kantor pendaftaran Capital University juga menerima pesan yang mengatakan bahwa Wang Pei, pencetak gol terbanyak seni liberal di kota Jikuan, hanya mengisi satu sekolah dalam formulir pendaftaran, yaitu Sekolah Kedokteran China. Dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Ketika dia melihat pesan ini, guru itu tidak bisa menahan senyum kecut. Tampaknya dia bukan satu-satunya yang mengalami depresi. Dua pencetak gol terbanyak kota Jikuan, yang diklaim sebagai yang terbaik dalam pembelajaran, sebenarnya mendaftar ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Mereka bahkan mengabaikan Capital University dan Tsinghua University yang terkenal di dunia. Sungguh luar biasa hal itu. Untuk sesaat, para guru dari dua kantor pendaftaran universitas terkemuka semuanya sangat membenci Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dan Fang Qiu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 574. Saat ada banyak kandidat perguruan tinggi yang melamar ke perguruan tinggi TCM di seluruh negeri, ada juga berita di internet. 6 perusahaan yang dipimpin oleh Siki Pharmaceutical Company dan Taikang Pharmaceutical Company menerima pemberitahuan resmi untuk menangguhkan bisnis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional, dan mereka juga menerima tagihan denda yang membutuhkan sejumlah besar uang. Dengan diumumkannya pemberitaan tersebut, beberapa produsen obat berhati hitam yang mengira tidak akan diselidiki dan masih mencoba membuat obat bermasalah, menahan diri satu persatu. Meskipun tampaknya menjadi hal yang baik, ini merupakan pukulan besar bagi pasar pengobatan Tiongkok. Ini menyebabkan seluruh pasar pengobatan Cina menjadi suram, dan tidak banyak perbaikan di pasar saham. Semua orang tahu bahwa efek dari insiden pengobatan Tiongkok akan segera berakhir. Diperkirakan bahwa efek kejadian ini pada pasar pengobatan Tiongkok akan perlahan hilang seiring berjalannya waktu. Di ruang baca perpustakaan di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, Fang Qiu bertanya, "Tuan Su, apa ini?" Tidak lama setelah dia datang, Su Miaolin mengeluarkan sebuah folder file dan menyerahkannya kepadanya. "Coba lihat sendiri." Su Miaolin memberi isyarat kepada Fang Qiu untuk membukanya. Setelah mendengar itu, Fang Qiu membuka file tersebut dan mengeluarkan setumpuk dokumen. "Ini adalah informasi internal yang saya usahakan dengan susah payah." Su Miaolin berkata, "Apa yang Anda lihat adalah apa yang dapat dilihat semua orang. Apa yang tidak dapat Anda lihat adalah hal yang paling nyata." Fang Qiu mengangkat alisnya dan membaca datanya dengan cermat. "Apakah ini yang ditemukan oleh Food and Drug Administration?" Mata Fang Qiu membelalak setelah dia membaca satu halaman. "Betul sekali." Su Miaolin mengangguk dan berkata, "Inilah yang mereka dapatkan dalam penyelidikan selama seminggu. Jika mereka terus berusaha lebih keras dalam penyelidikan, Anda akan melihat sesuatu yang lebih buruk." Fang Qiu kaget. File tersebut dengan jelas menyatakan bahwa berbagai jenis pekerjaan kotor industri pengobatan China telah ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional dalam seminggu terakhir. Menilai dari file-file ini, pasar farmasi yang sebenarnya jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan Fang Qiu. Yang paling kritis adalah file-file ini menggunakan beberapa halaman untuk menandai obat-obatan yang tidak memenuhi syarat yang ditemukan dalam seminggu terakhir. Melirik angka-angka itu, Fang Qiu menemukan bahwa ada obat-obatan yang tidak memenuhi syarat.
Teman saya yang memberi saya informasi internal meminta saya untuk mengirimi Anda pesan. Su Miaolin berkata kepada Fang Qiyu. Apa itu? Fang Qiyu bertanya. Dia mengatakan bahwa jika Anda tidak tiba-tiba melancarkan serangan dan membuat mereka menyelidiki secara mendalam di bawah tekanan opini publik, mereka benar-benar tidak akan tahu bahwa lingkaran pengobatan Tiongkok di Huaxia bisa begitu teduh. Berbicara tentang ini, Su Miaolin menghela nafas lagi dan melanjutkan, meskipun mereka telah menemukan masalah ini, mereka tidak dapat mengumumkannya sama sekali. Begitu masalah ini bocor, pasti akan ada konsekuensi yang tak terukur. Fang Qiyu menarik napas dalam-dalam saat dia mendengarkan Su Miaolin dan melihat informasinya. Dia sangat marah. Tentu saja yang membuatnya marah bukanlah karena materi dan kisah di dalamnya tidak bisa diketahui publik, melainkan karena dia marah kepada para produsen obat-obatan yang berhati hitam itu. Mereka memperlakukan kehidupan manusia sebagai permainan anak-anak. Tidak heran jika ada banyak sekali penyakit di masyarakat saat ini, yang terutama disebabkan oleh para produsen obat-obatan yang berhati hitam ini. Bukankah orang-orang ini punya hati nurani? Fang Qiyu bertanya pada Su Miaolin. Mereka adalah pengusaha. Su Miaolin menggelengkan kepalanya dan berkata, pengobatan Tiongkok sedang mencari obatnya sementara pengusaha mencari keuntungan. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dan berkata, kebangkitan pengobatan Cina masih memiliki jalan panjang. Fang Qiyu mengerutkan kening. Kemarahan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Benar. Seperti itulah tepatnya era dan masyarakat ini. Dia ingin menghidupkan kembali pengobatan Tiongkok. Apa yang perlu dia ubah adalah hal-hal ini yang membuatnya marah. Jika bukan karena hal-hal ini yang membuatnya marah, pengobatan Tiongkok tidak akan menolak dan tidak menginginkan kebangkitan. Semangat! Su Miaolin menepuk bahu Fang Qiyu dengan lembut dan berkata, bekerjalah lebih keras. Anda sudah melakukan pekerjaan dengan baik sekarang. Setelah mendengar itu, Fang Qiyu menggigit bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi saat ini, telepon di saku celananya tiba-tiba berdering. Bip, bip, bip. Dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat-lihat dan menemukan bahwa panggilan itu dibuat oleh penjaga Gunung Yaowang. Halo. Fang Qiyu mengangkat telepon. Apakah itu Fang Qiyu? Suara yang familiar datang dari ujung telepon. Ya, benar. Fang Qiyu mengangguk sekaligus. Itu hebat. Itu hebat. Penjaga Gunung Yaowang mengangguk terus-menerus, mengulangi kalimat yang sama beberapa kali. Dia kemudian berkata dengan ragu-ragu, aku ingin mentraktir kalian makan. Apa? Fang Qiyu tercengang. Kumpulkan Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian malam ini. Bisakah kalian berkumpul? Kata penjaga Gunung Yaowang. Fang Qiyu bingung, ada apa? Tidak, aku baik-baik saja. Penjaga Gunung Yaowang berkata dengan ragu-ragu, baiklah, ketika aku meninggalkan sekolah, kalian mengajakku untuk makan. Hari ini, saya juga mentraktir Anda makan. Apakah kamu ada? Ya tentu saja. Fang Qiyu segera mengangguk dan berkata, tolong kirimkan saya alamatnya. Saya akan pergi dan meminta mereka untuk datang sekarang. Setelah itu, Fang Qiyu menutup telepon. Su Miaolin bertanya, ada apa? Fang Qiyu menjawab, penjaga Gunung Yaowang berkata bahwa dia ingin mengundang teman sekamar saya dan saya untuk makan. Dia terdengar aneh. Sepertinya dia ingin memberitahuku sesuatu. Su Miaolin berkata, pergi dan lihatlah. Lagi pula, dia telah mengajarimu banyak hal. Ya. Fang Qiyu mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Dia kembali ke asrama dan menelepon Zhu Benzeng dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang mentraktir mereka makan, mata Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian langsung berbinar. Namun ketika mereka mendengar itu adalah penjaga Gunung Yaowang, mereka bertiga bingung. Bagaimanapun, penjaga Gunung Yaowang meninggalkan sekolah untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk membeli rumah untuk anaknya. Dia harus menabung. Mengapa dia tiba-tiba mengundang mereka untuk makan? Mereka bertiga juga merasa ada yang tidak beres dengan penjaga Gunung Yaowang. Usai naik taksi, mereka berempat bergegas menuju hotel yang ditunjuk oleh penjaga Gunung Yaowang. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran berukuran sedang. Kelihatannya mewah, tapi tidak mahal kalau dilihat dari spanduk gulung yang berdiri di gerbang. Tampaknya para penjaga Gunung Yaowang mungkin telah meluangkan banyak upaya untuk memilih restoran ini. Begitu keempat orang itu turun dari mobil, penjaga Gunung Yaowang langsung keluar untuk menyambut mereka. Anda di sini. Melihat Fang Qiyu dan tiga lainnya, penjaga Gunung Yaowang tertawa dan berkata, ayo, masuk. Saat dia berbicara,
dia memimpin keempat orang itu ke restoran dan duduk di depan meja yang telah dia pesan. Masakannya sudah dipesan, tapi belum matang. Saya akan minta mereka memasak sekarang, kata penjaga gunung Yao Wang sambil tersenyum. Tunggu sebentar. Fang Qiu menghentikannya dan berkata, jangan terburu-buru. Kami sudah lama tidak bertemu. Mari kita bicara sebentar. Tapi, penjaga gunung Yao Wang sedikit ragu-ragu. Tuan, ayo, duduk. Kami tidak lapar. Mari kita bicara sebentar lalu makan. Zhu Benzeng juga membuka mulutnya untuk membujuknya. Baiklah kalau begitu. Penjaga gunung Yao Wang mengangguk dan duduk. Kenapa kamu mentraktir kami makan begitu tiba-tiba? Apa masalahnya? Fang Qiu bertanya langsung tanpa berbelit-belit. Ya, ada yang ingin kutanyakan padamu. Penjaga gunung Yao Wang mengangguk. Fang Qiu berkata, silakan. Ini masalahnya. Penjaga gunung Yao Wang mendesah ringan dan berkata, setelah saya keluar dari sekolah untuk melakukan pekerjaan lain, saya membayar uang muka dan membeli rumah untuk putra dan menantu perempuan saya. Putra dan menantu saya tinggal di rumah baru, tetapi mereka tidak memiliki anak untuk waktu yang lama. Namun, tidak ada masalah saat mereka berobat ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Jadi saya berpikir apakah Anda bisa melihatnya. Anda tahu, saya hanya tahu tentang beberapa tumbuhan. Dan orang paling terkenal yang saya kenal adalah kalian. Setelah mendengar itu, Fang Qiu dan 3 teman sekamar lainnya akhirnya menghela nafas lega. Ternyata masalah ini. Itu bukan masalah besar. Sun Hao mengangkat tangannya dan menepuk bahu Fang Qiu, berkata, serahkan saja pada Fang Qiu. Dia sangat ahli dalam ginekologi. Anda tidak tahu itu, bukan? Dia terkenal karena merasakan denyut nadi wanita sejak awal. Zhou Xiaotian dan Zhu Benzeng tertawa terbahak-bahak. Fang Qiu, di sisi lain, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mengapa kata-kata ini begitu tidak enak didengar? Baik, Fang Qiu segera mengangguk. Kemudian, dia berpikir sejenak dan menatap ketiga teman sekamarnya yang sedang menunggu untuk melahap. Dia kemudian berkata dengan benar, ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa masih menunggu untuk makan? Ayo pergi dan lihat dulu. Begitu dia mengatakan itu, wajah teman sekamarnya berubah. Mereka semua menoleh dan menatap Fang Qiu seolah-olah mereka berkata, apakah kamu bodoh? Penjaga gunung Yao Wang juga membujuknya untuk makan dulu, tetapi Fang Qiu bersikeras dengan pendapatnya. Pada akhirnya, sebagai penjaga gunung Yao Wang cukup menyenangkan, Fang Qiu mengikuti di belakangnya dan berjalan menuju lingkungan terdekat dengan 3 teman sekamarnya yang sangat tertekan. Tak lama kemudian, di bawah arahan penjaga gunung Yao Wang, mereka berempat datang ke sebuah rumah tinggal. Orang yang membukakan pintu adalah seorang pria muda berusia 20-an. Ayah, ini adalah. Pemuda itu melirik mereka berempat. Begitu dia selesai bertanya, matanya tertuju pada wajah Fang Qiu. Dia tiba-tiba berteriak seolah-olah dia terkejut, Fang Qiu. Apakah Anda Fang Qiu? Senang bertemu denganmu. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum. Ini anakku, Zhao Xiyuan. Penjaga gunung Yao Wang buru-buru memperkenalkan, kamu bisa memanggilnya Xiao Zhao. Ya. Anda bisa memanggil saya Xiao Zhao. Zhao Xiyuan segera mengangguk setuju. Tidak, saya tidak bisa. Bapak, Zhao. Fang Qiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, putramu lebih tua dari kami. Sebut saja dia saudara Zhao. Baiklah, kata penjaga gunung Yao Wang sambil tersenyum. Ketika dia mendengar alamat Fang Qiu tentang ayahnya, Zhao Xiyuan langsung terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya yang pernah bekerja di sekolah itu benar-benar mengenal Fang Qiu dan mengundangnya ke rumahnya. Ayahnya sangat kuat. Ayolah. Masuk dan duduklah. Zhao Xiyuan membuka pintu dengan semangat dan mengundang Fang Qiu dan yang lainnya ke dalam ruangan. Ayahnya sangat mengagumkan kali ini. Dengan bantuan Fang Qiu, dia mungkin bisa mengetahui alasan mengapa istrinya tidak bisa punya bayi. Pergi dan panggil istrimu. Biarkan Fang Qiu melihatnya dengan baik. Desak penjaga gunung Yao Wang. Baiklah. Zhao Xiyuan mengangguk, dan kemudian segera berteriak sekuat tenaga, sayang, keluarlah dan lihat siapa yang datang. Segera, seorang wanita berusia pertengahan 20-an keluar. Ayah, kamu kembali. Wanita itu menyapa penjaga gunung Yao Wang dengan senyuman dan kemudian menatap Fang Qiu dan 3 lainnya. Begitu matanya tertuju pada Fang Qiu, dia langsung tertegun.